Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Di hari raya ini semua bersuka cita. Amin. Semoga semua bersuka cita dan mengalami damai sejahtera. Pagi tadi saya sedih, prihatin. Karena membaca kisah tentang seorang ibu yang dikriminalisasi. Namanya Ibu Ira. Dia dulu bekerja sebagai CEO di perusahaan besar di Amerika dan dipanggil pulang ke negaranya di Indonesia ini untuk berkarya dan akhirnya menjadi direktur PT ASDP. Ada yang tahu ASDP apa? Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Ini perusahaan ferry yang dulu rugi, tetapi dengan dipimpin oleh beliau, perusahaan menjadi besar, memberi keuntungan besar pada negara. Dan hidupnya tetap sederhana kalau naik pesawat di kursi ekonomi. Rumahnya tetap kecil dengan 2 kamar, mobilnya sederhana kalau bepergian. Kalau tugas rapat di luar daerah, dia memilih hotel yang sederhana, bintang 2. Namun demikian, dia dituduh korupsi. Hakim ketua sudah mengatakan tidak ada korupsi, 1 sen pun tidak ada. Tetapi 2 hakim yang lain tetap menuduh dia menguntungkan pihak lain, sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Hati saya sedih, prihatin. Perhitungan untung rugi tidak dilakukan oleh badan yang seharusnya seperti BPK. Dan sebelum mengakuisisi sebuah perusahaan besar untuk memperbesar pelayanan bagi negeri ini, dia sudah mendapatkan rekomendasi dari berbagai macam pihak yang kompeten seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Dan tidak ada indikasi korupsi. Saudara-saudara terkasih, sedih, memprihatinkan karena siapapun bisa mengalami pengalaman kriminalisasi seperti Ibu Ira ini. Saudara-saudara yang terkasih, orang jujur dijebloskan ke dalam penjara. Orang yang diputus bersalah oleh pengadilan tidak selalu hidupnya salah. Itulah Tuhan Yesus juga ya, mengalami kriminalisasi. Jam 2 saya pergi ke KPK, Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan karena saya mau ditahan ya, tetapi karena saya mau merayakan Ekaristi untuk para penghuni rumah tahanan. Di sana saya mendapat penghiburan. Karena ada 3 orang yang dituntun oleh Roh Kudus datang kepada saya, Romo mau mengaku dosa. Pengakuan dosa menunjukkan bahwa orang ini dituntun oleh Roh Kudus, mengakui kebenaran bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun, seperti apapun situasi manusia, sebesar apapun dosanya. Apa yang dialami oleh orang yang sudah mengaku dosa? Seperti yang Anda alami sekarang, sukacita dalam Tuhan ya. Mengalami damai sejahtera karena sudah didamaikan dengan Allah sendiri. Seperti yang menjadi tugas Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Tugas Tuhan Yesus adalah mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia satu sama lain dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, anak-anak sekalian, hari ini kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Seringkali kita membayangkan raja selalu
sebagai orang yang duduk di singgasana mewah dengan mahkota emas berlian mewah, dengan kuasa yang dipakai untuk mendominasi, termasuk kalau buruk rajanya itu mengkriminalisasi orang. Kita ditunjukkan melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, tidak seperti itu. Tahtanya adalah salib, mahkotanya adalah mahkota duri, dan kekuasaannya dipakai untuk melayani, untuk mengampuni. Dan selama hidupnya sebelum bertahta di salib, kuasanya adalah untuk mengalahkan setan, termasuk saat dia digoda. Mengalahkan kuasa setan pada orang-orang yang kerasukan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membebaskan orang-orang yang tersingkir seperti orang-orang kusta. Kekuasaan Raja semesta alam untuk melayani, untuk mengampuni, untuk menebus dengan sengsara wafat dan kebangkitannya sampai tetes darah yang penghabisan, sampai tetes keringat yang penghabisan, sampai tetes air mata yang penghabisan. Injil hari ini memperlihatkan pemandangan yang menyayat. Yesus tergantung di antara dua penjahat. Mereka yang lewat mengejeknya. Ia menyelamatkan orang lain, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, Raja yang dipilih Allah. Semua gelar keagungan Tuhan Yesus Kristus, yakni Mesias, pilihan Allah, Raja, dijadikan ejekan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ini adalah paradoks iman kita. Kemahakuasaan Allah diwujudkan dalam kelemahan total di atas kayu salib yang menjadi tahtanya. Raja kita tidak menaklukkan dunia dengan pedang seperti yang dibayangkan para pemimpin Yahudi, melainkan dengan tangan yang dipaku di salib. Raja kita tidak memerintah dengan kemarahan, melainkan dengan darah yang tercurah dan sapaan yang mengampuni penjahat yang berharap akan keselamatan di salib. Inilah kerajaan yang kita rayakan, kerajaan yang memilih untuk mengalami perendahan diri manusia, agar tidak ada satupun dari kita yang merasa terlalu rendah untuk dirangkul, dipeluk oleh Raja yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Raja semesta alam, Tuhan kita. Di tengah ejekan semua orang di sekitar salib, muncul dialog yang menarik dan menyentuh hati kita. Salah satu penjahat mencemooh, tetapi penjahat lain yang bertobat, dengan mengakui dosanya dia menunjukkan iman yang luar biasa. Ia tidak meminta disembuhkan luka-lukanya, tidak meminta diturunkan dari salib. Ia hanya mengakui keadilan kebenaran atas hukumnya, mengakui Yesus tidak bersalah, dan memohon dengan iman yang mendalam, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, coba bayangkan peristiwa ini. Di ambang kematiannya, penjahat tadi tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kecuali hatinya yang hancur dan imannya akan Yesus sebagai Raja. Dan Raja kita yang tergantung di sebelahnya memberi jawaban yang menjanjikan akan hidup abadi. Aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah ajaran gereja kita yang sangat indah, yang ditegaskan dalam ajaran para bapa gereja.
Kerajaan Kristus adalah kerajaan anugerah kasih karunia. Santo Agustinus pernah berkata, Kristus bukanlah raja dari mereka yang sombong, seperti orang yang menghina mengejek Yesus di sekitar salib, melainkan raja dari mereka yang rendah hati. Penjahat yang bertobat itu di mata dunia hanya sampah masyarakat, seorang kriminal. Namun ia menjadi warga kerajaan pertama yang diresmikan dalam kerajaan Kristus oleh Sang Raja itu sendiri. Bisa dikatakan dia santo pertama di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Ini menjadi bukti bahwa pintu kerajaan terbuka lebar, bukan bagi mereka yang membangga-banggakan diri karena kesalehan mereka seperti para pemimpin agama Yahudi di sekitar salib Yesus. Pintu kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus terbuka justru bagi mereka yang mengakui kelemahan, berdosa, serta mohon belas kasihan Tuhan. Raja kita Yesus Kristus adalah raja bagi mereka yang terlupakan, bagi mereka yang tersingkir, bagi mereka yang hancur hati sehingga bisa mengalami shalom dan bersukacita dalam Roh Kudus. Santo Yohanes Krisostomos yang dikenal sebagai Sang Mulut Emas menekankan bahwa kita mengenal Raja ini bukan dari bagaimana dia dilayani, melainkan dari bagaimana dia melayani. Dalam ajaran sosial gereja yang kita renungkan di tahun ini, kita belajar bahwa Kristus Raja semesta alam mewujudkan kerajaan di dunia melalui tindakan kasih kita. Ketika kita memberi makan yang lapar, mengunjungi yang sakit, atau berjuang demi keadilan bagi yang tertindas, kita sedang mendirikan tahta Kristus di muka bumi. Kristus adalah Raja di tengah umatnya yang mencari kita, dalam wujud saudara-saudari kita yang paling menderita. Oleh karena itu, anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita diundang untuk menobatkan Kristus sebagai Raja kita setiap hari, setiap jam dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita bisa melakukan itu ketika kita memilih hidup dengan pengampunan daripada kebencian, seperti Kristus yang mengampuni pendosa di salib. Di dalam pekerjaan kita, ketika kita memilih integritas daripada kecurangan, kita menjadikan Kristus Raja bertahta di dalam pekerjaan kita. Walaupun kadang-kadang ada yang mengalami kriminalisasi. Kita menjadikan Yesus dalam hati kita ketika kita memilih kerendahan hati daripada kesombongan atas kesalehan hidup kita. Dan memohon anugerahnya seperti penjahat yang bertobat, Kristus menjadi Raja. Hari ini Yesus Kristus tidak hanya memerintah di surga, Dia berdiri di samping setiap salib pribadi kita masing-masing. Bisa macam-macam bentuknya, karena kita menjalani sebagai orang beriman. Bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa kesepian, bisa berupa kesulitan ekonomi. Dia berkata kepada kita masing-masing, lepas dari kesalahan kita di masa lalu, ingatlah akan aku ya Yesus, Rajaku. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita menanggapi dengan iman yang sama. Mohon belas kasihannya ketika oleh Roh Kudus kita mengakui kekuasaan Raja yang bertahta di salib. Ketika kita mengakui kebenaran siapa Allah dan kita manusia yang berdosa. Ketika kita mengakui Allah sumber damai sejahtera, sumber sukacita kita, kita akan menerima janji abadi Kristus seperti yang disampaikan kepada penjahat tadi. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Marilah kita terus berpegang teguh dengan kasih setia sebagai warga kerajaan yang setia dari kerajaan yang mulia dan penuh kasih ini. Kita terus mohon penyertaan Roh Kudus seperti para penghuni tahanan
yang dituntun Roh Kudus untuk mengakui dosanya, yang buat kita bisa terus hidup dalam kerajaan Yesus Kristus dengan tekun setia pada Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus yang sama juga membuat kita dapat hidup damai sejahtera. Roh Kudus yang sama membuat kita bersukacita dalam Tuhan. Paulus pada suratnya kepada jemaat di Roma membuat kita bersukacita karena dia menegaskan kerajaan Allah, artinya kerajaan Kristus, bukan soal makan minum, soal enak-enak. Dia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Anda mengalami itu semua, dalam Roh Kudus, mengalami shalom, sukacita, mengalami kebenaran, tidak takut mengaku dosa, puji Tuhan, Anda sudah dekat, ada di dalam kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kalau sudah amin, sudah